Kakak Bu sama Bu Siti udah pulang belum? Tambah Melisa lagi untuk mengalihkan tangis si kakak. Bu, belum pulang. Kalau adek lagi bobok di lantai. Kakak bangunin gak bangun-bangun. Adek boboknya lama, kayak lagi mimpi jadi princess mah. Jawab Ayang langsung membuat langkah Melisa terhenti sebelum menuruni tangga. Adek bobo? Tanyanya memastikan. Iya, gak bangun, sahutnya polos. Melisa langsung menurunkan si sulung dari gendongannya, berlari dengan tergesa menuruni anak tangga dengan perasaan takut. Dek, panggil Melisa saat berada di tangga akhir. Dia mengedarkan pandangannya ke seisi ruang tengah yang berantakan oleh hamparan mainan ketiga anaknya. Ade, pagik Melisa ketika netranya menangkap tubuh mungil anaknya tergolek di lantai dekat rak TV. Adek, bangun sayang, seru Melisa dengan paniknya. Kak, adek kenapa? Tanya Melisa kepada Air yang sudah berada di dekatnya. Enggak tahu, jawab Air bingung dan takut. Ambil minyak kayu putih di kamar, Kak, titah Melisa. Iya, Mah. Air langsung kembali menaiki anak tangga menuju kamarnya, mengambil barang yang dipinta mamanya. Ini dia, si hijau yang bau. Ya, Ai, memang tidak suka saat tubuhnya dibalur oleh minyak kayu putih. Ia lebih suka dipakaikan minyak telon oleh mama atau papanya. Kakak, datang mah, teriakannya sambil menutup pintu kamar, berlari menuruni tangga dengan minyak di tangannya. Ini, makasih ya sayang, ujar Melisa dengan senyum hangat, walau wajahnya penuh dengan air mata. Dia langsung meraih botol panjang berwarna hijau itu dari tangan si sulung. Dek, ayo bangun nah, seru Melisa sambil mengoleskan minyak di hidung juga pelipis si bungsu. Ambil ponsel mama ya, Kak, di kamar, ditanya lagi kepada Ayang masih berdiri di dekatnya. Iya mah. Belum dia melangkah terdengar suara pintu terbuka yang ternyata Bi Siti bersama Bumi. Bibi, adek Bi, teriak Ai sambil menunjuk ke arah Melisa yang masih memangku si bungsu. Ya ampun non, seru Bi Siti melepas belanjaannya kemudian berhampur menghampiri Melisa dan Cahaya. Bi, ambil telepon Mas Reja sekarang. Iya non. Bi Siti langsung merogoh tas kecil yang ia selampangkan, meraih ponsel lalu menekan tombol panggilan. Ini non, dia menyerahkan ponselnya kepada Melisa, meraih tubuh Cahaya agar berpindah ke pangkuannya. Halo mas, Caca pingsan mas, jerit Melisa histeris dengan wajah panik dan tangan bergetar. Bawa ke rumah sakit Ra, nanti aku nyusul. Iya mas. Setelah telepon terputus, Melisa menghubungi seorang supir untuk menyiapkan mobil. Kita bawa ke rumah sakit, Bi. Kakak, ayo cepat. Kedua anaknya yang sudah terbiasa dengan keadaan begini selalu sigap. Tidak pernah bertanya dan hanya mengikuti perintah sang mama. Ayo kak, ajak Ai kepada adiknya sambil mengulurkan tangannya yang langsung disambut oleh Bumi. Dua jagoan itu pun berjalan mengekor di belakang Melisa saling menggenggam erat. Jangan nangis, bisik Bumi saat di lift. Enggak, kakak enggak nangis, tapi ini sedikit lagi pengen nangis. Gimana dong? Jawabnya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Tahan, balas Bumi. Keluar tuh air matanya, nakal. Jawabnya pelan sambil menunjuk pipinya sendiri yang sudah banjir air mata. Udah, kasihan mama, ucapku sambil mengusap wajah kakaknya. Gak mau berhenti, terus deh, keluar lagi, keluhnya lagi. Bumi langsung mendengus sambil mendongakkan wajah kakaknya ke atas. Aku ganteng ya? Hehehe, seru Ai yang melihat ke atas lift. Dia melihat wajahnya sendiri di atap lift yang memang terbuat dari kaca. Sama aja sama aku, jawab Bumi ketus. Gantengan aku, kan aku kakak, jadi gantengnya banyak-banyak, kakak Air sambil menutup mulutnya sendiri. Tring,
Ayo cepat. Bumi langsung menarik tangan kakaknya agar cepat menyusul Mama dan Bik Siti yang sudah jalan lebih dulu. Semua kini sudah masuk ke dalam mobil. Tak ada yang berani bicara termasuk Air. Bocah pecicilan itu sekarang sedang bersembunyi di balik punggung adiknya agar tidak melihat tangis sang mama yang masih panik dan khawatir. Sampai di rumah sakit, hanya Melisa dan Bik Siti yang turun. Sedangkan Air dan Bumi akan langsung dibawa ke rumah mertuanya. Kakak, langsung ke rumah Oma ya, jangan nakal, nanti papa yang jemput ya sayang. Pesan Melisa sambil membuka pintu mobil. Iya ma, sahut Bu. Kakak, Ai, panggil Melisa saat si sulung masih berada di balik punggung adiknya. Iya ma, kakak gak nakal. Mama sayang kalian, doain adik ya. Sepanik apapun Melisa, dia tidak akan melupakan kedua anaknya yang lain. Begitu berat perannya yang harus membagi perhatian untuk ketika anaknya saat ia sendiri pun dalam keadaan rapuh. Kedua bocah laki-laki itu hanya bisa menatap sedih punggung sang mama dari dalam mobil perlahan jauh dan hilang. Bumi menyandarkan tubuhnya sambil terpejam. Adek, lirihnya. Begitupun dengan Air. Dia meringkuk dengan memeluk lututnya. Bayangan si bungsu yang tidak sadarkan diri terus saja berputar di otaknya. Meski ini bukan yang pertama, entah tidak bisa dihitung berapa kali mereka mengalami hal yang serupa, harus selalu terlihat kuat demi sang mama. Kakak pengen kayak kamu, gumam Ai yang langsung membuat Bu menoleh. Kenapa? Tanya Bumi. Kakak tahu, kamu sedih ya lihat mama sama ade. Tapi kamu gak nangis, kata Ai serius. Aku nangis kah? Sahut Bu. Kok kakak gak kedenger sih? Ai yang penasaran kini sudah meringsek mendekati adiknya. Jelas lah gak denger, kan aku nangisnya gak kencang kayak kakak. Kencangin dong, kita balapan. Gagah Ai yang langsung mendapat tatapan tajam dari sang adik. Jangan gitu, serem dek, kakak takut. Ai langsung meraba wajah adiknya dengan telapak tangannya. Sampai di rumah mewah nenek dan kakeknya, kedua bocah itu langsung berhambur memeluk opaknya yang sudah menunggu di depan pintu utama. Oma mana? Tanya Ai saat melepas pelukannya. Baru jalan ke rumah sakit kah? Jawab papa sambil mengelus kepala cucu kesayangannya. Ya, Air selalu menjadi kesayangan karena dia lebih bisa diajak bicara dan bercanda, meski sikap dan sifatnya selalu membuat pusing orang-orang seisi rumah. Mungkin berbeda dengan Bumi yang sampai detik ini menjadi kebanggaan semua orang karena ketenangannya yang bisa diandalkan, terlebih perilaku cepat tanggap dan daya pikirnya yang di atas rata-rata anak seusianya. Tadi kakak bangunin adek, diem aja loh, seru Ai mulai bercerita di atas pangkuan kakeknya. Kasihan adek, lirihnya yang mulai berkaca-kaca. Doain adek ya, biar bisa bangun terus main lagi sama kakak, ujar papa memberi pengertian. Meskipun hatinya juga terluka, namun pria parubaya itu harus bisa kuat di hadapan cucu yang lainnya. Nanti belum pulang sekolah? Tanya Bumi. Belum, pulangnya nanti sore. Kalian mau makan atau mau sesuatu? Tawar papa kepada Air dan Bumi karena jam menunjukkan hampir pukul 11 siang. Enggak, kakak mau lihat ikan. Air langsung turun dari pangkuan opa yang langsung berlari ke halaman belakang. Kakak mau makan? Kini pertanyaan papa alihkan kepada si tengah. Enggak, kakak ngantuk mau ke kamar. Serunya yang juga langsung turun dari pangkuan kakeknya. Opa bikinin susu ya, mau? Bumi hanya menggeleng, langsung mundur beberapa langkah setelahnya berlari ke arah tangga menuju kamar di lantai 2. Opa tahu, kalian sama-sama sedih, namun mengungkapkannya dengan cara yang berbeda. Bumi yang sudah masuk ke dalam kamarnya langsung meraih bantal guling bergambar mobil kartun kesukaannya, menyembunyikan wajahnya di balik bantal tersebut.
Hanya terdengar isak tangis lirih yang menyayat hati jika ada yang mendengarnya. Adek, kapan sembuh? Kakak sedih. Kakak takut. Kakak gak mau lihat adek sakit terus. Bangun ya, kasihan mama sama papa. Sini, bagi sakitnya ke kakak. Bumi terus saja bergumam di sela isak tangisnya. Setengah yang tidak mau melihat, yang tidak mau terlihat rapuh oleh siapapun. Ceklek, Bu, panggil Ai saat memasuki kamar mereka yang masih bersebelahan dengan kamar kedua orang tuanya. Apa? Sahut Bu dengan suara serak di balik bantal guling. Kamu nangis ya? Tanya Ai, yang kini sudah duduk di sisi adiknya yang berbaring di tengah tempat tidur. Enggak, jawabnya cepat. Iya, itu suaranya kayak kodok, seru Ai sambil mengulum senyumnya. Mana ada, aku kayak kodok, protes si tengah yang langsung bangun dari tidurnya. Iya tuh, serak gitu kayak kodok, ujuk Ai pada adiknya yang kini sudah duduk di hadapannya. Sini peluk. Ai merentangkan kedua tangannya. Kakak, lirih Bu langsung berhambur ke dalam pelukan kakaknya. Adek gak apa-apa. Kita tunggu papa jemput ya. Bumi mengangguk dalam dekapan kembarannya, bocah yang lebih dulu lahir 3 menit darinya. Aku mau adek kasih sakitnya ke aku kak, biar adek nggak sendirian, keluh Bumi. Jangan, kasihan mama kalau sakit semua. Kasihan adek kak, pingsan terus, lirihnya lagi. Nanti juga sembuh, main-main lagi. Kalau adiknya sakit, kakaknya harus kuat, seru Ai sambil tergagah setelah mengurai pelukannya. Kuat apa? Tanya Bumi mulai curiga. Kuat tahan nangis lah. Reza kembali ke ruang rawat inap setelah tadi sempat dipanggil ke ruangan dokter untuk membicarakan keadaan si bungsu. Dilihatnya Melisa yang masih memandangi putri kecilnya yang kini sedang terlelap setelah sempat siuman beberapa saat. Ra, Mas, dokter bilang apa? Tanya Humairahnya saat menoleh. Enggak apa-apa, kamu jangan khawatir, sahutnya sambil meraih bahu sang istri. Biasanya bangun kalau aku kasih minyak, ini tadi enggak. Melisa kembali berderayan air mata, begitu takutnya dia. Tadi bahkan tangannya saja masih sedikit bergetar dan dingin. Iya, aku ngerti. Sekarang kamu tenang ya. Caca nginep? Tanya Melisa. Iya, malam ini kita tidur di sini dulu. Jawabnya sambil mencium kening Melisa. Aku tadi bilang kakek kalau Mas Reza mau jemput, kata Melisa yang baru ingat janjinya kepada kedua anaknya yang lain. Mama jaga kakak aja di rumah, biar adek nanti aku sama Melisa yang di sini, kata Reza pada mamanya yang sedari tadi menemani di rumah sakit. Ya sudah, tapi kabari mama jika ada sesuatu. Iya mah, terima kasih, sahut Melisa yang berhambur memeluk ibu mertua. Pulang ya cantik, pamit mama. Peluk cium untuk Caca mama lakukan dengan penuh kasih sayang. Sepeninggal mama, kini hanya Reza dan Melisa yang berada di dalam kamar menemani si bungsu yang sedang terlelap. Bibir yang tadinya membiru kini berangsur memudar. Apa Caca perlu cangkok jantung, Mas? Tanya Melisa. Belum, Ra. Dokter masih pantau kondisinya. Aku takut, lirih Melisa mengeratkan pelukannya. Banyak berdoa, cahaya kuat, Ra. Berkali-kali Reza mencium pucuk kepala istrinya. Dering ponsel di saku jas Reza mengalihkan perhatian keduanya yang menunggu Caca bangun dari tidurnya. Ade, gumam Reza saat melihat layar ponselnya. Halo deh, sapa Reza pada adiknya yang kini sudah duduk di bangku sekolah menengah atas. Kakak jemput Ai sama Bu enggak? Tanya Amira. Enggak, kakak nginep di rumah sakit. Bilangin sama mereka ya. Mama juga? Tanya Ai lagi. Mama pulang deh, sahut Reza. Papa, terdengar teriakan si sulung yang sepertinya dari jauh. Anti, itu papa ya? Kakak mau ngomong serunya masih berteriak. Iya, sabar dong,
berisik, kata Amira. Keduanya bagai musuh jika bertemu. Sikap usil air yang selalu mengganggu Amira membuat gadis itu sering uring-uringan. Halo, papa ini kakak loh, serunya sambil cekikikan. Iya sayang, kakak lagi apa? Tanya Reza pada si sulung. Suara riangnya selalu mengobati rasa gundah dalam hati kedua orang tuanya. Lagi apa ya tadi? Kakak ngapain ya tadi? Serunya sendiri. Nanti kakak ngapain sih tadi? Teriaknya pada Amira yang sudah pergi meninggalkan bocah yang selalu berisik itu. Gak tahu, jawab Amira tak kalah berteriak. Ayo kakak ngapain? Kini Melisa yang bertanya. Bayangan si sulung dengan wajah bingungnya sudah terlihat di pelupuk matanya. Makanya kakak tuh diem, goda Reza yang tahu sikap aktif anaknya yang selalu banyak melakukan kegiatan di waktu yang bersamaan. Kakak tadi banyak ngapain ya pak? Coba ngapain aja? Tanya Melisa yang kini mengalihkan telepon menjadi video call. Kakak main ikan, ikannya nggak dadah loh ma. Jadi kakak nggak samperin ikannya dalam air, terus temenin opah mandiin burung. Kakak nyanyi sama burung pak, terus burungnya ikutan nyanyi juga. Katanya gini, cut cut cut, seluruhnya sambil tertawa. Duet maut dong sama burung, ejek Reza sambil terkekeh. Iya, tapi kakak bingung pak, tanyanya mulai serius. Bingung kenapa? Tanya kedua orang tuanya berbarengan. Kok bunyi burung sama bunyi Mang Udin sama sih? Mang Udin? Supir kita? Tanya Melisa memastikan. Iya, Mang Udin. Emang Mang Udin bisa bunyi? Reza tertawa mendengar celotehan si sulung. Bisa, Pak. Kakak kalau pergi sama Bisiti tuh, Mang Udin suka cuit-cuit-cuit gitu. Melisa dan Reza hanya saling pandang sebelum akhirnya tertawa bersama. Terus gimana lagi tuh? Goda Reza yang semakin senang dengan celotehan si sulung. Cuit-cuit, tar sama kakak dibales. Pah, gimana balasnya? Jak, ker, ucapnya polos. Melisa sampai mengeluarkan air bening di ujung matanya. Kayak anak ayam, kakak yang warna-warni kan ya? Yang beli di pasar itu yang warna hijau sama merah, terus kuning, sama apa lagi ya ma? Tanyanya pada Melisa. Sama biru, saut Reza. Enggak, mana ada kakak beli anak ayam biru, elaknya dengan memanyunkan bibirnya. Warna merah muda kak, balas Melisa. Iya, emping, katanya antusias. Pink kak, bukan emping, kata Reza membenarkan ucapan Ai. Emping tuh kerupuk ya? Aku gak suka, pahit, jawabnya sembari menggeleng. Enak tahu pakai soto, kekeh Reza mencium pipi istrinya sekilas. Papa lapar ya? Kini ayah menggoda Reza. Tahu aja kakak. Tahu dong, itu papa gigit mama barusan, kata ayah sambil tergelak. Papa cium mama, nih papa sayang mama. Reza kembali mencium pipi Melisa berkali-kali dengan gemasnya. Oh iya, cium ya? Kan kata mama yang gigit itu gajah bukan papa. Reza langsung menelungkupkan kepalanya di perut Melisa. Jahat kamu Rah, gumam Reza dengan wajah imutnya. Melisa hanya tersenyum, simpul. Kedua pria di hadapannya ini sungguh membuat dia selalu bahagia. Dia bagai menemukan satu sosok di dua tubuh yang berbeda. Bu, mana kakak? Bu, mana kak? Tanya Melisa yang tidak melihat siapapun di sekitar Ai. Di sini mah, saut Bu tidak tiba-tiba. Kaget, ujar Ai dengan ekspresi terkejut. Kamu bisa nggak sih kalau jalan ada suaranya? Sentak Ai masih memegangi dadanya. Kenapa? Tanya Bu bingung. Kakak kaget, ojehnya lagi. Melisa yang tahu anaknya mulai berdebat langsung mengalihkan pembicaraan mereka. Kakak nggak ada yang bobo. Udah lewat jamnya loh ini, kata Melisa. Udah, tapi sebentar, jawab Bu. Kakak Ai nggak bobo. Kakak sibuk mah, kekehnya sembari menutup mulutnya. Sibuk nangis, cibir Bu. Kamu tuh
yang nangis. Nangisnya umpet payah, kayak kakak nih. Opa, Bu nakal, jeritnya langsung berlari mencari keberadaan kakeknya. Kenapa dia? Tanya Reza yang masih usel-usel di perut istrinya. Nggak tahu, saut Melisa dengan senyum kecilnya. Kakak jangan marah ya, kata Melisa. Marah apa? Tanya Ibu bingung. Itu kakak bilang kamu nakal terus kalau nangis, ujarnya sembari memberi pengertian. Si tampan hanya tersenyum, kemudian mengangguk. Gak apa-apa mah, kakak kan emang aneh. Melisa tergelak dengan jawaban setengah. Sangat jarang berbicara dengan nada candaan dengannya. Adek udah bangun belum? Udah, tapi bobok lagi. Kakak jangan nakal ya di sana. Besok mama sama papa baru pulang. Kalau adek sudah benar-benar sehat, pesan Melisa kepada Bumi yang dibalas anggukan. Melisa tahu anak tengahnya itu selalu paham apapun yang ia katakan. Omak pulang gak? Pulang sayang, sebentar lagi juga sampai, saut Melisa. Lihat adek boleh? Pinta Bu. Boleh dong. Melisa menarik telinga suaminya agar bangkit dan kembali duduk. Awas nih, kakak mau lihat adek. Reza yang hampir terlelap harus terkesiap kemudian menuju sofa yang lebih panjang, menjatuhkan tubuhnya kembali. Adek, kakak tunggu di rumah ya. Jangan lama-lama boboknya. Kakak sama Kak Ai di sini nungguin kamu. Ucap lirih Bumi saat layar ponsel menampilkan wajah adik perempuannya yang terlelap begitu tenang. Mata yang tertutup rapat dengan bibir yang masih sedikit membiru. Kakak? Iya, ini kakak deh, sahut Bu dengan antusias saat dia melihat kedua mata adiknya mulai sedikit terbuka. Ma, iya sayang, balas Melisa yang langsung menitikan air mata, harunya sambil mengelus kepala putri kecilnya. Di mana? Tanya Caca bingung. Di rumah sakit deh. Adek mau pulang gak? Seru Bumi. Si cantik mengangguk dengan lemah, matanya yang belum terbuka lebar membuat bayangan kakaknya sedikit buram dan berbayang. Janji sembuh ya? Iya, mau pulang, lirih Cahaya. Adek mau periksa dulu ya kak, nanti mama telepon lagi. Iya mah. Usai sambungan telepon terputus, Melisa langsung memencet tombol di sisi rancang guna memanggil suster dan dokter, membangunkan suaminya yang terlelap di salah satu sofa. Mas, adek bangun. Hah? Siapa bangun? Guraunya yang langsung bangun dengan mata yang merah. Adek udah bangun, ujarnya lagi. Iya. Reza langsung bangkit dari tidurnya menghampiri si bungsu yang masih terbaring lemah. Wah, cantiknya papa sudah bangun. Mimpi apa tadi sayang? Tanya Reza setelah menciumi seluruh wajah anak perempuan kesayangannya. Enggak mimpi apa-apa, jawabnya pelan. Kirain mimpi jadi princess. Cahaya tersenyum kecil sambil menggeleng. Tidak lama dia memejamkan matanya lagi. Nafasnya terlihat berat dan sesak. Dek, adek, sayang, panggil Reza mulai panik. Melisa langsung histeris sambil terus menepuk kedua pipi si bungsu. Selamat sore, sapa dokter yang terlihat kaget saat masuk ke dalam kamar rawat cucu dari dari pemilik rumah sakit. Dok, Caca kenapa ini? Jerit Melisa kembali menangis. Reza langsung menarik lengan istrinya agar mundur saat dokter dan para suster memeriksa Cahaya dengan sigap. Melisa menggigit bibir bawahnya sambil meremas ujung jas yang dikenakan suaminya. Tangannya kembali dingin dan bergetar dengan mata tak lepas memperhatikan para dokter memeriksa buah hatinya, peri kecil kesayangannya. Gimana dok? Tanya Reza serius. Raut panik dan gelisah jelas terlihat dari wajah dan suaranya yang parau. Jangan khawatir tuan, kami sudah melakukan yang terbaik sesuai prosedur yang ada, jawab dokter. Pemberian obat lagi lewat infusan, tanpa dokter itu lagi. Dokter yang mengenangani Caca semenjak dia lahir. Melisa langsung mendekati Cahaya yang kembali dipasang selang oksigen yang menutupi mulut dan hidungnya. Yang kuat ya sayang, mama di sini sama papa. Kakak nunggu di rumah.
Adik sembuh ya cantik, bisiknya di telinga kanan si bungsu dengan isak tangis lirih. Reza meraih tubuh istrinya untuk dipeluk, memberikan tempat ternyaman untuk Humairahnya. Adek nggak apa-apa, Ra, sabar ya sayang. Melisa mengangguk dalam dekapan suaminya, menenggelamkan wajahnya dalam dada bidang yang selama ini menjadi sandarannya dalam setiap keadaan. Ayo makan kah? Rayu mama saat malam-malam di rumah. Papa nggak jemput? Tanya Ai sedih. Adik bobo pulangnya kita aja nanti yang jemput ke rumah sakit. Oke, sahut papa. Ai tertunduk lesu, memainkan sendok di atas piring yang berisi nasi putih hangat dan ayam kesukaannya. Nanti nggak makan malam-malam lapar, awas loh. Ancam Amira sambil mencubit pipi keponakannya. Enggak, emang aku curut suka masuk dapur kalau malam. Dengusnya kesal. Besok jemput abang boleh? Pinta Bumi melirik ke arah oma dan opanya secara bergantian. Boleh, kalau adek pulangnya siang sebelum ke rumah sakit kita jemput abang dulu, ya? Kata mama. Kalau pulangnya pagi? Tanya Ai. Ke rumah sakit dulu, nanti baru pulang sekolah, abang kita jemput. Oke. Makan malam selesai seperti biasanya, semua berkumpul di ruang tengah. Ada mama yang menjaga air yang terus melompat dan berlari ke segala arah. Papa fokus menonton TV, sedangkan Bumi mewarnai buku gambar bersama Amira. Aku suka biru, kata Bumi sambil meraih krayon dari wadahnya. Kenapa? Tanya Amira penasaran. Tenang, jawabnya singkat. Kakak suka kuning, teriak Ai, yang sudah berada di atas sofa dengan memegang robot kesukaannya.